Pengertian anak berbakat. Anak berbakat ialah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi, sedang keberbakatan harus ditinjau secara multidimensional. Menurut Depdiknas 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Sedangkan definisi menurut United States Office of Education, anak berbakat adalah anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan atau akademik spesifik, dan mereka yang membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah sehubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Dan klasifikasi dan karakteristik anak. Yang pertama atau yang ke-1 adalah definisi anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam satu atau beberapa bidang tertentu seperti intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, atau kemampuan khusus dalam akademik dan non-akademik. Mereka memerlukan lingkungan yang mendukung agar dapat mengekalkan. Nah, yang kedua adalah klasifikasi anak berbakat. Anak berbakat dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek bakat yang dimiliki. Nah, berikut adalah klasifikasi umum anak berbakat. Yang ke-1, bakat intelektual. Nah, bakat intelektual itu apa? Anak berbakat dalam bidang ini memiliki kemampuan intelektual yang jauh di atas rata-rata. Nah, biasanya diukur melalui tes IQ atau prestasi akademik. Mereka memiliki kemampuan berpikir abstrak, analitis, dan konseptual ya. Nah, yang kedua, bakat kreatif. Nah, anak ini memiliki daya imajinasi yang kuat, berpikir orisinil, dan mampu menghasilkan ide-ide baru atau inovasi. Mereka mungkin menunjukkan keunggulan dalam seni melukis, seni musik, atau dalam memecahkan masalah dengan cara yang tepat. Nah, yang ketiga, bakat kepemimpinan. Anak berbakat dalam kepemimpinan memiliki kemampuan sosial dan emosional yang mempengaruhi memimpin kelompok dan menginspirasi orang lain. Mereka sering memiliki empati yang tinggi dan kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, yang keempat, bakat psikomotorik. Nah, anak dengan bakat psikomotorik menunjukkan keterampilan fisik unggul seperti dalam olahraga, menari, atau aktivitas motorik lainnya. Mereka memiliki koordinasi fisik yang baik, kecepatan, dan kelincahan. Nah, yang keenam, bakat seni. Nah, anak berbakat dalam bidang seni mampu mengekspresikan ide dan emosi melalui media artistik seperti musik, lukisan, tari, ataupun teater. Nah, mereka juga memiliki apresiasi estetika yang tinggi dan kemampuan untuk menciptakan karya seni yang berbeda. Nah, sekarang lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah karakteristik anak berbakat. Anak berbakat menunjukkan berbagai karakteristik yang berbeda dari anak-anak lain seusianya. Nah, karakteristik umum anak berbakat. Nah, A. Kemampuan intelektual yang tinggi. Apa itu kemampuan intelektual yang tinggi teh? Memiliki kemampuan belajar yang cepat dan daya ingat yang bagus. Seringkali tertarik dalam topik-topik yang kompleks dan mendalam. Mampu memahami konsep-konsep abstrak dan berpikir logistik secara mendalam. Nah, menunjukkan minat yang besar terhadap pemecahan masalah atau tantangan. Nah, yang B, rasa ingin tahu yang tinggi. Seringkali mengajukan banyak pertanyaan dan ingin mengetahui alasan dibalik segala sesuatu itu. Memiliki minat yang mendalam terhadap topik-topik tertentu dan mengeksplorasi informasi dengan tepat. C. Kreativitas yang luar biasa.
Nah, memiliki daya imajinasi yang kuat dan sering akhirnya memiliki daya imajinasi yang kuat dan sering. Akhirnya, ide-ide baru, unik, dan inovatif mampu melihat berbagai alternatif atau pendekatan dalam penyelesaian masalah. Yang D, motivasi internal yang tinggi. Memiliki inovasi yang kuat untuk belajar dan berkembang di bidang yang diminati tanpa memerlukan dorongan. Nah, mampu fokus pada tugas untuk waktu yang lama jika merasa tertantang atau termotivasi. Nah, yang E, sensitivitas emosional yang tinggi. Nah, anak berbakat seringkali peka terhadap perasaan mereka sendiri maupun perasaan orang lain. Nah, mereka juga cenderung empati yang kuat dan terkadang merasa rindu dengan emosi mereka sendiri atau situasi sosial. Nah, yang F, kemampuan sosial dan bervariasi. Nah, beberapa anak berbakat menunjukkan kemampuan sosial yang sangat baik, termasuk kepemimpinan dan kemampuan berinteraksi. Namun, beberapa anak berbakat mungkin merasa terlindungi atau kesulitan menyesuaikan diri dengan teman sebayanya, terutama jika mereka berbeda. Nah, yang G, kesempurnaan. Anak berbakat seringkali memiliki kecenderungan untuk menuntut kesempurnaan dalam pekerjaan mereka sendiri dan bisa merasa frustasi jika hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang H, cepat bosan. Karena belajar dengan cepat, anak berbakat seringkali merasa bosan dengan pelajaran atau aktivitas yang biasa saja. Nah, sekarang masuk ke yang 4, identifikasi anak berbakat. Nah, untuk mengidentifikasi anak berbakat, berbagai model dapat digunakan seperti tes kecerdasan IQ, guru observasi dan orang tua, portofolio atau karya. Nah, yang kelima, tantangan yang dihadapi anak berbakat. Nah, meskipun memiliki keunggulan, anak berbakat sering menghadapi tantangan. Contohnya seperti kebosanan di sekolah, isolasi sosial, dan tekanan untuk berprestasi. Nah, kita masuk ke yang keenam, pendekatan pendidikan untuk anak berbakat. Agar anak berbakat dapat mengembangkan potensi secara optimal, diperlukan pendekatan pendidikan yang sesuai seperti akselerasi, pengayaan kurikulum, pembelajaran yang Faktor penyebab anak berbakat di sini yaitu ada 3. Yang pertama ada faktor genetik, kedua ada faktor biologis, yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, untuk pertama yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik di sini kayak pewarisan sifat. Jadi potensi intelektual, bakat seni atau kemampuan tertentu yang dapat diturunkan dari orang tua. Jadi jika kedua orang tuanya itu mempunyai kecerdasan yang tinggi, ya kemungkinan besar anak mereka juga akan mewarisi potensi tersebut. Terus mutasi gennya itu meskipun jarang terjadi, mutasi gen tertentu dapat memicu perkembangan kemampuan yang luar biasa pada anak ini. Terus yang kedua itu ada faktor biologis. Nah, faktor biologis di sini itu struktur otak. Nah, anak berbakat seringkali memiliki struktur otak yang berbeda, seperti koneksi saraf yang lebih banyak atau efisien. Nah, ini kemungkinan mereka memproses informasinya dengan lebih cepat itu akan kompleks. Nah, fungsi otaknya, jadi aktivitas otak anak berbakat juga akan berbeda. Mereka mungkin memiliki pola aktivitas dengan unik saat mengerjakan tugas tertentu. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini adalah stimulasi. Kayak lingkungan yang kaya akan stimulasi seperti permainan edukatif, buku, dan interaksi sosial yang positif. Nah, ini dapat merangsang perkembangan otak anak. Terus ada dukungan juga. Dukungan orang tua ini
sangat dibutuhkan ya, dukungan orang tua, guru, terus lingkungan sosial juga yang mendukung, dapat memberikan kepercayaan diri dan motivasi bagi anak untuk mengembangkan potensinya. Terus pendidikan juga perlu, jadi pendidikan program yang dirancang khusus untuk anak berbakat ini dapat membantu mereka mencapai potensi yang maksimal. Nah, jadi interaksi antara ketiga faktor ini itu sangat penting ya. Jadi misalnya seorang anak nih yang mewarisi gen kecerdasan tinggi dari kedua orang tuanya itu adalah faktor genetik. Nah, akan lebih berpotensi menjadi anak berbakat jika tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan stimulasi. Nah, itu faktor lingkungannya. Permasalahan yang dialami oleh anak berbakat. Yang pertama ada labeling. Memberikan label pada anak berbakat bahwa ia berbakat dapat menimbulkan harapan terhadap kemampuan anak tersebut dan dapat mengakibatkan bebal mental bila mana anak tersebut tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh si pemberi label. Kemudian yang kedua, memberi nilai atau grading dalam bentuk angka. Pemberian angka bagi anak berbakat dapat menimbulkan permasalahan bila mana angka yang dimilikinya tidak menggambarkan kemampuannya. Angka seringkali tidak cermat, artinya sering kurang mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada underachievement. Underachievement di antara anak berbakat, kinerja yang secara signifikan berada di bawah potensinya. Hal ini dapat terjadi karena anak berbakat mengalami berbagai tekanan baik dari rumah, sekolah, maupun teman sebayanya. Kemudian yang terakhir ada nomor 4, konsep diri. Anak berbakat mempersepsikan dirinya secara positif, namun menganggap bahwa lingkungannya, yaitu teman sebaya dan gurunya, memiliki pandangan negatif terhadap dirinya. Upaya penanganan anak berbakat. Upaya yang bisa kita lakukan dalam mengenai anak berbakat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keluarga. Berbagai penelitian pakar psikologis menemukan bahwa sikap dan nilai orang tua berkaitan erat dengan kreativitas anak. Beberapa faktor dalam keberbakatan seseorang ditentukan oleh peran orang tua, yaitu A. Kebebasan yang bertanggung jawab. Orang tua sebaiknya memberikan kebebasan kepada anak, tidak otoriter, tidak selalu mengawasi anak, dan tidak terlalu membatasi kegiatan anak. Mereka juga tidak terlalu cemas mengenai anak mereka. Jadi jangan terlalu dikekang mungkin ya. Dan yang B ada respect atau menghormati. Orang tua hendaknya menghormati anak-anak mereka sebagai individu, percaya akan kemampuan mereka, dan menghargai keunikan mereka. Dengan sikap seperti ini, anak-anak akan secara alamiah mengembangkan kepercayaan diri untuk berani melakukan sesuatu yang orisinal. C. Kedekatan emosional. Kreativitas anak akan terhambat dengan suasana emosional yang mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, atau rasa terpisah. Tetapi, keterikatan emosional yang berlebih juga tidak menunjang pengembangan kreativitas anak. Anak perlu merasa bahwa ia diterima dan disayangi, tetapi sayangnya tidak terlalu tergantung kepada orang tua mungkin ya. Dan yang kedua ada prestasi. Mungkin prestasi itu bukan hal dari angka saja ya. Orang tua harus menghargai prestasi anak, mendorong anak untuk berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan karya-karya yang baik, tetapi tidak terlalu menekankan mereka untuk mencapai angka atau nilai yang tinggi atau peringkat yang tertinggi. Jadi jangan memaksa anak untuk selalu nilainya tinggi atau mempunyai peringkat yang sangat tinggi. Dan yang ke-E ada orang tua aktif dan mandiri. Orang tua adalah model bagi anak. Orang tua juga kreatif, merasa aman dan
yakni tentang diri sendiri, tidak mempedulikan status sosial, dan tidak terlalu terpengaruh oleh tuntunan sosial. F. Menghargai kreativitas. Menghargai kreativitas yaitu anak membutuhkan apresiasi segala pencapaian mereka. Hal itu akan membuat mereka merasa apa yang telah mereka kerjakan tidak sia-sia atau mereka bangga atas apa yang dikerjakannya atau dilakukannya. Dan yang kedua tadi, yang pertama tadi ada keluarga dan yang kedua ada sekolah. Sekolah yaitu melalui pengembangan kurikulum yang berdiferensiasi, maka keberbakatan anak akan muncul dengan sendirinya melalui prestasi dan karya-karya mereka. Karakteristik guru bagi anak berbakat dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yakni A. Karakteristik filosofis, yaitu guru perlu memiliki karakteristik filosofis karena bagaimana cara guru memandang pendidikan akan berdampak pada bagaimana pendekatan yang mereka pilih untuk mengajar anak berbakat menurut Strom 1983. Mengemukakan konflik filosofis dapat dialami guru dengan anak berbakat. Guru cenderung berpikir bahwa anak berbakat dapat berhasil dari dirinya sendiri, sehingga tidak perlu mempertimbangkan ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan mereka. Akibatnya, anak berbakat meraih prestasi di bawah kemampuan mereka. Dan yang ke B ada karakteristik profesional. Karakteristik profesional dikembangkan melalui pelatihan dalam jabatan, seperti kemampuan untuk mempergunakan keterampilan dinamika kelompok, teknik dan strategi belajar ada agar maju dalam mata ajaran tersebut, yaitu ada 10 kelompok karakteristik profesional guru bagi anak berbakat, yaitu 1. Asesmen anak berbakat. Yang kedua, mengetahui tentang sifat dan kebutuhan anak berbakat. Ketiga, menggunakan data asesmen dalam merencanakan program individual anak berbakat. Yang keempat, mengetahui tentang model kurikulum yang penting untuk pendidikan anak berbakat. Yang kelima, yaitu mampu dalam menggunakan dinamika kelompok. Dan yang keenam, ada mengetahui tentang berbagai program untuk anak berbakat dan minat luas. 7. Komitmen terdapat pembelajaran anak berbakat. Dan yang ke-8, mengetahui aturan dan hukum sehubungan dengan pendidikan anak berbakat. Dan yang ke-9, mengetahui dan mampu untuk membimbing anak berbakat dan orang tua mereka. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, mengetahui tentang kecenderungan dan isu dewasa ini dalam pendidikan anak berbakat. Dan yang terakhir yang C yaitu ada karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi guru bagi anak berbakat meliputi motivasi, kepercayaan diri, rasa humor, kesabaran minat luas, dan kelenturan atau fleksibilitas. Dalam Lindsay dalam Six 1987 menyimpulkan karakteristik pribadi dari guru yang berhasil bekerja dengan anak berbakat mencakup, memahami dan menerima diri sendiri, dan mempunyai kekuatan ego, kepekaan terhadap orang lain, minat intelektual di atas rata-rata, serta bertanggung jawab terhadap perilaku diri sendiri dan akibatnya. Nah, dan yang terakhir tadi, yang ketiga itu ada masyarakat. Suatu masyarakat yang berdasarkan pada hukum yang adil memungkinkan kondisi ekonomi dan psikologis bagi baik warga negaranya merupakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kreativitas. Menurut studi dari Gray, dikutip oleh Ariti 1976, menunjukkan bahwa masyarakat yang sehat dan sejahtera akan menumbuh kreativitas. Dan ada 9 faktor sosiokultural yang relatif. A yaitu tersedianya sarana kebudayaan, B
keterbuktian terhadap rangsangan kebudayaan. C. Penekanan pada becoming, yaitu menjadi, bukan sekadar hanya pada, atau being, sekadar ada. Dan D. Memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara. E. Timbulnya kebebasan setelah pengalaman tekanan dan tindakan keras. F. Keterbukaan terhadap kebudayaan yang berbeda. G. Toleransi dan minat luas terhadap pandangan yang divergen. Dan H. Adanya interaksi antar individu yang berpengaruh. Dan I. Adanya insentif penghargaan atau Layanan pendidikan bagi anak berbakat. Program khusus untuk pendidikan anak berbakat dibuat karena anak-anak berbakat mempunyai kebutuhan pendidikan khusus. Anak-anak ini telah menguasai banyak konsep ketika mereka ditempatkan di satu kelas tertentu, sehingga sebagian besar waktu mereka di sekolah akan terbuang percuma. Mereka mempunyai kebutuhan yang sama dengan siswa-siswa lainnya, yaitu kesempatan yang konsisten untuk belajar bahan baru, untuk mengembangkan perilaku yang memungkinkan mereka mengatasi tantangan dan perjuangan dalam belajar sesuatu yang baru. Akan sangat sulit bagi anak-anak berbakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut bila mereka ditempatkan dalam satu kelas yang heterogen. Menurut Briner dan Devlin 1996, model layanan pendidikan bagi anak berbakat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada model inklusi. Dalam model layanan ini, anak-anak berbakat ditempatkan sekelas atau inklusif dengan anak-anak lain, termasuk anak-anak penyandang kebutuhan pendidikan khusus lainnya seperti anak berkesulitan belajar dan anak cacat. Guru yang telah memperoleh pelatihan khusus dalam bidang keberbakatan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak berbakat agar kebutuhan pendidikan khususnya terpenuhi. Layanan khusus ini terutama berupa pemberian materi ataupun pengayaan. Dalam model ini, anak-anak berbakat sering difungsikan sebagai tutor bagi anak-anak lain. Yang kedua, ada tracking system. Dalam tracking system, siswa diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya, dan setiap klasifikasi ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Jadi, anak-anak berbakat akan berada dalam kelas khusus siswa berbakat sepanjang masa sekolahnya. Yang ketiga, ada model cluster grouping. Dalam model ini, anak-anak berbakat dari semua tingkatan kelas yang sama di satu sekolah. Biasanya mereka termasuk 5% dari siswa berprestasi tinggi dalam populasi tingkatan kelasnya. Di kelompok tersebut terdiri dari 5-8 siswa berbakat yang kemudian dibimbing oleh seorang guru yang telah memperoleh pelatihan dalam mengajar anak-anak berkemampuan luar biasa. Jika terdapat lebih dari 8 anak berbakat, maka mereka dikelompokkan ke dalam 2 atau 3 cluster group. Pada umumnya, satu cluster group itu belajar sama-sama dengan anak-anak lain dan berbagai tingkat kemampuan, tetapi dalam bidang keluar biasaannya, misalnya matematika, itu bisa belajar secara terpisah.